Nah, pada malam hari ini saya ingin sekali lagi ini mengingatkan kepada kita semua terkait dengan kemandirian ekonomi ya. Mungkin kalau zaman sekarang dibilangnya literasi keuangan lah. Atau kalau judulnya mau keren itu financial freedom gitu ya. Nah, sebetulnya seperti apa sih interaksi kita terhadap ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam surat Al-Baqarah ayat 267 ini yang kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang yang beriman, belanjakanlah, infakkanlah di jalan Allah ya. Baik-baik dari apa yang kamu usahakan, hasil usahamu yang baik itu. Nah, di dalam ayat ini perintahnya itu berarti ada dua. Yang pertama infak, yang kedua itu usaha yang baik gitu. Nah, ini salah satunya ya. Dalam surat Al-Jumu'ah yang sering kita dengar juga, faida qudiyatis sholatu fangtashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan sholat, sholat Jumat maksudnya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah. Ya, jadi ini perintah untuk bertebaran mencari karunia. Nah, itu ayat-ayat yang mengindikasikan kepada kita untuk kemandirian ekonomi ya. Terus juga perintah untuk berinfak. Itu banyak banget di dalam Quran. Nah, gimana bisa kita berinfak kalau kita nggak punya penghasilan kan gitu. Zakat, kita harus mengeluarkan zakat. Ya, gimana kita bisa zakat kalau kita nggak punya penghasilan? Kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah SAW diantaranya disebutkan Rasulullah bersabda, tidak ada yang lebih baik bagi seseorang yang makan makanan daripada ia makan dari hasil tangannya sendiri. Kata Rasulullah, Nabi Daud aja juga dulu makan dari hasil tangannya sendiri. Gitu. Kalau kita mau lihat lagi, interaksi Rasulullah SAW dengan kegiatan ekonomi itu mulai dari kapan coba? Usia berapa? Remaja, anak-anak, pemuda, dewasa. Masa anak-anak. Ketika menggembala kambing. Ya. Menggembala kambing itu kan ternak tuh. Interaksi itu umur 6-7 tahun itu. Kemudian usia 12 tahun beliau sudah diajak dagang sama pamannya dalam kafilah dagang 17 tahun ya. Usia sekitar 20-an tahun sampai 25 tahun puncaknya beliau sudah bekerja sama berdagang dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi interaksinya dengan ekonomi itu udah sejak kecil. Kalau kita itu tahu tahu duit terus sejak kapan? Baru-baru aja. Megang duit sejak kerja aja kan. Pas kerja pertama gaji pertama nih gitu. Nah, itu udah ngelola duit. Ya. Itu pun gaji gitu, bukan hasil usaha ternak atau apapun enggak, tapi gaji. Sekarang yang ingin saya ingatkan kepada kita semua bagaimana konsep kemandirian ekonomi ini atau financial, bagaimana membangun financial freedom. Ini mungkin kalau buat yang kayak saya mau sedikit lagi berapa tahun lagi pensiun atau pahirawan yang udah pensiun, mungkin kedengarannya terlambat gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini minimal nanti kita ajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak atau siapa. Walaupun sebenarnya nggak ada kata terlambat gitu. Masih bisa. Nah, Kolonel Sanders saja usia 60 dia baru mulai. Rumusnya itu kan kita tahu. Kalau yang namanya uang itu cuma ada income dikurangi pengeluaran. Sama dengan sisa kan ya. Ini rumusnya. Nah, tinggal sekarang kita income itu ada income aktif ya. Kemudian ada yang pasif, pasif income. Nah, dari sini nih. Terus kemudian pengeluaran ini let's say dalam konteks ini saya bagi menjadi kebutuhan dengan keinginan. Nah, income pas aktif itu dari mana? Utamanya adalah gaji ya, gaji bulanan. Bedanya apa yang sama yang pasif dalam konteks ini? Gampang lah. Kalau aktif itu kita berarti perlu meluangkan waktu, memberi tenaga, pokoknya kita yang menghasilkan sesuatu kan.
Kalau pasif, itu kita nggak ngapa-ngapain. Income-nya terus masuk. Itu pasif. Pasif itu contohnya apa? Kita punya deposito, ya, sukuk, kemudian rumah kontrakan, gitu ya, kos-kosan, dan seterusnya. Nah, ini kalau income, aktif pasif, udah bisa lah ya membedakan. Ini nanti kita ajarin anak-anak kita nih. Kemudian pengeluaran, apa bedanya kebutuhan sama keinginan? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang nggak bisa ditunda, harus kita penuhi. Contohnya apa? Makan, minum, terus tempat tinggal atau kos, terus ya macam-macam ya. Ini pun nanti bisa dibagi dua sebetulnya, minimalis dan agak sedikit bagus lah gitu, ya kan? Keinginan apa? Keinginan itu sesuatu yang bisa kita tunda. Wah, kita pengen HP baru misalnya, atau kepingin punya mobil gitu. Sesuatu yang bisa kita tunda lah. Kalau kebutuhan itu nggak bisa tunda-tunda. Keinginan ini bisa kita tunda. Lalu habis itu sisa. Ya. Nah, rumus dari kemandirian ekonomi atau financial freedom itu kita naruh sisa ini ke sini. Misalnya tahun pertama kita kerja, baru lulus kerja. Kira-kira di mana pendapatan yang paling banyak? Aktif kan pasti. 100% di pendapatannya diaktif. Katakanlah segini kalau bar chartnya. Pendapatan pasif ini masih nol segini. Nah, biasanya pendapatan itu dengan kebutuhan ya tergantung orangnya ya. Katakanlah dia masih punya sisa sedikit. Jadi kebutuhan itu masih bisa ada sisanya lah, cuma segini. Jadi sisanya ada segini, ya. Nah, sisanya ini masuk ke sini, ke pos ini. Sehingga bulan depannya itu dia udah nggak nol lagi yang ini. Yang ini tetap sama. Ini tuh ada sedikit di sini. Nah, ini tetap misalnya. Sisanya juga tetap nih masih dia. Tingkatnya. Ini masuk lagi ke sini. Bulan depannya apa yang terjadi? Ininya nambah lagi. Targetnya itu pada suatu saat nanti ini tuh akan jauh lebih besar daripada yang ini. Ini target. Jadi kita kerja itu bukan nyari duit sebetulnya. Kerja itu jangan disebut nyari duit. Tapi nyari apa? Nyari ini. Aset. Pendapatan pasif itu didapat dari aset. Aset itu sesuatu yang menghasilkan, walaupun kita lagi tidur, dia menghasilkan, itu kita sebut aset. Jadi, kerja itu jangan cari duit, cari aset. Kalau cuma sampai cari duit, duit itu bisa habis. Kita dapat duit sekarang, sebulan, habis. Buat kebutuhan. Jadi, kumpulinnya ini. Gitu ya. Nah, ini harus sudah dilatih sejak anak-anak kita itu sudah kenal uang, sudah pegang uang. Bahkan uang jajan sekalipun. Tahapan-tahapannya kalau ngajar anak terkait ini adalah pertama, minta dia membuat catatan. Buat catatan pengeluaran kamu selama sebulan ke depan atau seminggu, tergantung kita ngasih duitnya berapa. Atau kalau misalnya masih terlalu kecil, harian, tanya, kamu tadi jajan apa aja, Dek? Gini, 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 gini. Oh iya. Terus aja jangan bosan-bosan. Itu nanti akan menetapkan dalam dirinya bahwa pengeluaran itu tuh harus sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, dicatat, diingat-ingat. Nanti ketika dia sudah cukup, misalnya dia usia kuliah gitu kan, uangnya udah bulanan, jangan kasih uang bulanan untuk bulan depan kalau dia belum ngasih catatan bulan yang lalu. Mana catatan bulan lalu?
Nih, dikasih sama dia dalam bentuk Excel gitu, baru transfer. Oke. Ini satu, membuat catatan. Nggak perlu apa-apa dulu, buat aja catatan dulu. Nah, baru kemudian yang kedua, buat pemisahan antara tadi yang ini nih. Ini kan kita masih bisa bicara pengeluaran karena dia belum belum punya pemasukan kan. Masih bicara pengeluaran kita. Pisahkan kebutuhan dan keinginan. Ya, minta dia identifikasi, mana sih sebenarnya kamu butuh dalam sebulan ini. Terus, misalnya dikasih sama orang tua 1 juta ya, buat sebulan. Dia tulis gitu kebutuhannya. Oh, ternyata kebutuhannya cuma 600.000. Yang 400 itu sebetulnya dia bisa simpen tuh. Nah, disinilah perkenalan nomor 3. Sisanya ini nomor 3 nih. Baru kita perkenalkan sama dia konsep ini, passive income di sini. Kita bilang sama dia, sisanya itu bisa titip ke ayah misalnya, kalau dia belum 17 tahun kan. Kalau udah 17 tahun suruh bikin KTP, suruh bikin akun, dia bisa investasi sendiri di reksadana atau apa. Titip misalnya. Nih, yang tadi misalnya pengeluarannya ini totalnya 1 juta, yang ini 600.000, 400.000-nya ini, tawarin, ini masukin ke sini, masukin ke pasif ini. Oh ya, masukin. Ya, kita masukin tiap bulan 400. Tek, 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 tek. Lewat misalnya 2 bulan, 3 bulan ketika return-nya itu sudah bisa terlihat lumayan misalnya 10.000 gitu ya. Nih dek, uang kamu udah return-nya udah ada nih 10.000. Tuh, sekarang. Kan harusnya 400, 400, 400, 3 bulan 1,2. Ini 1,250 misalnya. Atau 1,210. Tuh, kan daripada kamu gitu. Oh iya, iya, iya. Ya gitu kan. Itu menimbulkan sense bahwa, oh iya uangku tuh bisa bisa bertambah loh dengan cuma naruh gitu aja. Itu apa namanya bisa menghasilkan passive income-nya itu, sense-nya itu dapat gitu kan. Baru kemudian yang kelima, ini tentunya lengkap ya di sini perkenalkan income, pengeluaran, sisa dan konsep passive income ini. Lengkapi catatan sesuai dengan yang ini tadi. Berapa tiap bulan. Oke, sekarang bikin kan tadi kemarin kamu buat pengeluaran aja. Sekarang buat di atasnya itu pemasukan. Pemasukannya berapa? Nah, dari ayah setiap bulan taruh di situ. Nanti pengeluarannya juga di bawah. Habis itu kan ada sisanya berapa. Nah, si income-nya berapa. Itu taruh di situ. Nanti bulan depannya di kolom yang sebelah kanannya. Nah, ini kurang lebih langkah-langkah untuk mengajarkan literasi keuangan, financial freedom kepada anak. Ya, jangan sampai nanti anak-anak kita kayak kita lagi, ngulangi lagi kayak kita. Sampai pensiun, makan dari gaji. Begitu pensiun bahkan kurang. Aduh, gimana? Kalau anak saya yang pertama karena memang di background ekonomi ya. Jadi dia kan baru kerja. Saya bilang kamu pokoknya gajinya kemana aja. Pokoknya punya target 90% prestasi. Wah. 10% buat operasional itu makanya bawa dari rumah makan. Nah, tapi ingat gini, jangan salah. Sebetulnya ini sedikit sekali kaitannya dengan pengetahuan ekonomi. Banyak orang-orang yang berkecimpung di ekonomi, bahkan dia jadi pokoknya hari-hari ngurusin seperti ini untuk perusahaan misalnya, CEO satu perusahaan. Tapi kehidupan pribadinya keseret-seret. Keseret-seret. Dia wah, pokoknya habis buat bayar utang ini. Nah, makanya tadi beberapa kali saya bilang sense-nya yang perlu. Jadi ada sense growing misalnya ya, kalau kita bicara passive income, ada sense bahwa bertumbuh, terus melihat satu usaha yang berkembang, kok uangnya dinambah gitu. Sense-nya itu yang perlu ditumbuhkan. Bukan sekedar knowledge, kamu kalau itu begini nanti kamu dapatnya ini. Oh gitu ya, iya. Tapi nggak merasakan. Nah itu kurang. Kurang. Ketika sense-nya itu dia dapat, udah. Dapat dia, seneng gitu.
Yang perlu kita sadari semua di sini adalah bahwa kita ini, bicara ini adalah dalam rangka mengelola. Adanya di tangan kita kelola ini. Bukan di hati kita. Kita kelola, kayak kita main game aja. Main game. Oh sekarang ada berapa nih? Oh ini sini. Oh ini sini. Ini sini. Udah. Itu semua jadi permainan di tangan kita, bukan di hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak dipermainkan oleh ini, gitu, oleh dunia ini. Kalau kita nggak kuasai ini, kita yang akan dikuasai. Kalau kita nggak kuasai permainan ini, nah coba gini lah. Orang yang sudah jadi korban permainan ini, contohnya gimana? Anak udah 3 misalnya. Terus penghasilan masih di bawah dari pengeluaran. Tidak tahu perbedaan kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhannya sendiri juga tidak bisa membedakan mana yang bisa di squeeze, diperas, mana yang memang udah segitu nggak bisa lagi. Misalnya kalau kerja di kantor, kayak di tempat saya, di kantor saya, makannya sama-sama kebutuhan nih. Tapi makannya di mall di lantai 6 dengan makannya di basement. Nah, itu kan sama-sama kebutuhan, tapi masih bisa dipilah gitu loh, mana yang ini. Terus misalnya kalau kita bicara eh, sudah ini ya, anak-anak bersekolah dan sebagainya, antara milih sekolah juga itu kan kebutuhan kan. Sekolah kan kebutuhan kan harus kan. Tapi milih sekolahnya di mana itu kita masih punya pilihan gitu. Terus misalnya transportasi itu kan kebutuhan. Tapi modalnya apa? Itu kan bisa pilihan. Jadi sesuaikan dengan income kita ini, pilih-pilih. Kalau keinginan kebutuhan, ya itu udah pasti lah ya. Udah tahu lah teman-teman. Tapi kebutuhan pun masih bisa kita sesuaikan. Intinya supaya apa? Kita punya sisa. Kalau nggak punya sisa, sampai nanti kita pensiun pun, kita nggak akan punya passive income yang bisa bantu kita. Justru passive income inilah yang jadi andalan nantinya. Supaya kita nggak tergantung pada gaji bulanan.